HUT TNI yang ke-80 di lapangan Merdeka. KPMIN Kalingga mengadakan pameran lukisan. Kapal Global Sumut Flotilla dicegat tentara Israel. Korban tewas Ponpes Sudarjo terus bertambah. Di Satmura di kota Medan Aksara. Sore pemirsa, selamat datang di Internal, informasi terkini dan teraktual. Saya Alika Reza Putri akan menemani Anda dengan rangkuman berita terbaru di sore hari ini. Ribuan warga Medan memadati lapangan Merdeka untuk merayakan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-80. Acara diawali dengan upacara peringatan yang dipimpin oleh Danrem 022 Pantai Timur, Kolonel Infanteri Muhammad Fadli. Dilanjutkan dengan parade militer, demonstrasi kemampuan TNI, dan penyerahan bantuan sosial. Warga Medan sangat antusias dan bangga dengan TNI yang telah menjaga keamanan dan kedamaian negara. Selamat siang pemirsa, saya Mbak Rini Stianti. Saat ini saya sedang berada di lapangan Merdeka yang sedang mengadakan HUT TNI yang ke-80. Peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau HUT TNI digelar dengan mulia di lapangan Merdeka. Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur TNI, pejabat daerah, serta masyarakat yang antusias menyaksikan jalannya upacara. Dalam peringatan ini ditampilkan berbagai atraksi militer, parade pasukan, serta pameran alat utama senjata. Melalui peringatan HUT TNI kali ini, diharapkan semangat patriotisme dan cinta tanah air semakin tumbuh di tengah masyarakat. Selain itu, dalam acara peringatan HUT TNI di lapangan Merdeka ini juga ditampilkan berbagai kegiatan menarik seperti pameran foto, pertunjukan musik, dan demonstrasi kemampuan prajurit TNI dalam menjaga keamanan negara. Antusiasme masyarakat terlihat jelas dari banyaknya pengunjung yang datang untuk menyaksikan secara langsung kemeriahan acara tersebut. Tidak hanya menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat peran tugas TNI dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pameran alutsista, masyarakat dapat melihat perkembangan teknologi militer Indonesia serta mengetahui betapa pentingnya kesiapan pertahanan negara. Suasana kebersamaan terasa hangat ketika para prajurit berinteraksi dengan warga yang tampak gembira melihat peralatan militer dari dekat. Peringatan ini bukan hanya menjadi simbol kekuatan TNI, tetapi juga bukti nyata kedekatan antara TNI dan rakyat. Dengan semangat TNI bersama rakyat kuat dan profesional, peringatan HUT TNI di lapangan Merdeka tahun ini diharapkan semakin memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan terhadap bangsa Indonesia. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan kakak Niki. Kalau boleh tahu kakaknya dari mana nih? Dari Helpet. Bisa dijelaskan kenapa kakak tertarik datang ke acara ulang tahun TNI kali ini, Kak? Kebetulan kan ini pertama kali ya di Lapmer. Sebelumnya itu kan ada di lapangan di Polonia. Nah, dan juga ada bintang tamunya itu 2 serigala. Jadi mau nengok itu tadi sih. Selanjutnya, apa yang kesan pertama kakak setelah melihat penampilan dari HUT TNI kali ini, Kak? Bagus banget ya, karena ini meriah banget. Terus ada UMKM gratis yang bisa dicobain sama masyarakat Medan. Terus bintang tamunya yang penampilannya juga bagus. Baik, terima kasih ya, Kak. Baik, kembali ke studio.
Tentara Israel telah menangkap kapal-kapal dari armada Global Smooth Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza. Insiden ini terjadi pada Kamis 2 Oktober 2025 dini hari ketika 20 kapal perang Israel mencegat dan menyerang armada tersebut. Sebanyak 223 aktivis dari berbagai negara ditangkap dan dibawa ke Israel oleh Angkatan Laut Israel. Mereka berusaha menembus blokade laut menuju jalur Gaza yang telah berlangsung hampir 18 tahun. Banyak aktivis dan pendukung kemanusiaan beranggapan bahwa tindakan ini menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia dan upaya untuk meredam suara perlawanan. Ketegangan kembali terjadi di perairan internasional. Kapal kemanusiaan Global Smooth Flotilla yang membawa bantuan untuk warga Gaza diserang oleh pasukan Israel. Saat dalam perjalanan menuju jalur Gaza, serangan itu terjadi secara tiba-tiba ketika kapal tengah melintas membawa logistik berupa makanan, obat-obatan, dan perlengkapan medis. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik mencekam saat tentara Gaza berupaya menghadang serangan dan melindungi kapal kemanusiaan tersebut. Suara tembakan dan kepulan asap terlihat jelas di sekitar lokasi kejadian. Meskipun menghadapi situasi berbahaya, para relawan dari berbagai negara termasuk dari Indonesia tetap bertekad menyalurkan bantuan kepada warga Gaza yang hingga saat ini menderita akibat blokade dan serangan yang terus berlangsung. Aksi Global Smooth Flotilla ini menjadi simbol solidaritas kemanusiaan dunia untuk Palestina, sekaligus seruan agar kekerasan dan blokade terhadap Gaza segera dihentikan. Mereka berangkat dengan semangat kemanusiaan yang tinggi, membawa pesan perdamaian dan solidaritas untuk rakyat Palestina. Para relawan menyatakan bahwa tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan tindakan kekerasan terhadap misi kemanusiaan yang bersifat netral. Misi Global Smooth Flotilla ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dunia, terutama dari lembaga-lembaga kemanusiaan internasional. Mereka menilai bahwa serangan terhadap kapal bantuan adalah pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional dan prinsip dasar hak asasi manusia. Hingga kini, pihak penyelenggara Flotilla masih terus berkoordinasi dengan badan-badan kemanusiaan global untuk memastikan keselamatan seluruh relawan dan kelanjutan distribusi bantuan. Aksi Global Smooth Flotilla ini menjadi simbol kuat solidaritas dunia terhadap Palestina, sekaligus seruan agar kekerasan, blokade, dan penderitaan di Gaza segera dihentikan. Dunia kini menanti langkah nyata komunitas internasional untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat sampai dengan selamat tanpa hambatan. Teman bisa bikin kenangan, HP cuman hiburan, jangan tukar kebersamaan dengan layar. Kebersamaan itu nyata, bukan sekedar notifikasi. Waktu bersama teman nggak bisa diulang, jadi hargai momen sekarang. Pergaulan bebas itu sangat berbahaya untuk diri kita sendiri maupun sekitar.
Remaja mungkin cari pelampiasan emosional karena ketidakstabilan atau kurangnya perhatian. Pilihlah teman dengan bijak, jangan sampai terjerumus ke pergaulan bebas. Tekanan dari teman sebaya dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi remaja untuk mengikuti tren yang dianggap keren atau gaul. Katakan tidak pada perilaku yang merusak diri. Stop tawuran! Jumlah korban meninggal dunia akibat ambruknya pondok pesantren Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur terus bertambah. Tim gabungan masih mengupayakan mengevakuasi korban yang masih tertimbun. Sepekan pasca kejadian, proses pencarian korban masih berlangsung di tengah kondisi bangunan yang tidak stabil. Petugas 24 jam penuh menyisir sejumlah sektor yang menjadi titik korban tertimbun reruntuhan bangunan. Proses evakuasi korban terus berlangsung setelah bangunan pondok pesantren Al-Khoji mengalami ambruk. Petugas gabungan beserta warga sekitar bekerja keras mengevakuasi para santri yang tertimpa runtuhan dan bangunan. Beberapa santri berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, tim penyelamat masih terus menyisir lokasi untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal di bawah puing-puing. Beberapa santri berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas medis di lokasi juga terus bersiaga memberi pertolongan pertama kepada korban yang mengalami luka ringan. Sementara itu, tim penyelamat masih terus menyisir area puing-puing untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal di bawah runtuhan. Hingga saat ini, petugas masih berupaya keras di lapangan meski terkendala kondisi bangunannya rapuh dan cuaca yang kurang bersahabat. Penyebab pasti robohnya bangunan tersebut diduga struktur bangunan yang sudah rapuh menjadi salah satu faktor utama terjadinya musibah ini. Warga sekitar berharap agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap kondisi bangunan lingkungan pesantren. Suasana haru masih menyelimuti lokasi kejadian. Sementara tim penyelamat masih terus berupaya menuntaskan proses pencarian hingga dipastikan seluruh korban telah ditemukan. Sejumlah saksi mata menyebutkan bahwa sebelum ambruk sempat terdengar suara retakan dari bagian atap dan tembok bangunan. Beberapa santri yang berada di dalam ruangan berusaha keluar untuk menyelamatkan diri. Namun sebagian lainnya tertimpa runtuhan material bangunan. Petugas gabungan dari BPDB, TNI, Polri, serta relawan masyarakat segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Warga sekitar berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Mereka meminta pemerintah setempat dan pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan mengenai lingkungan pesantren, terutama yang sudah berusia lama dan sering digunakan untuk kegiatan mengajar dan belajar. Baru-baru ini terdapat kuliner viral baru yang menjadi makanan terpopuler bagi pecinta makanan, khususnya waffle. Medan kini memiliki destinasi baru yang wajib dikunjungi, yaitu Pang Waffle di Medan Aksara. Terkenal dengan cita rasa yang lezat dan bentuknya yang unik, Pang Waffle hadir sebagai pilihan makanan yang unik dan lezat. Selamat datang di Pang Waffle, destinasi kuliner yang wajib kamu coba. Di sini kita akan membahas tentang salah satu makanan yang sedang hits nih, yaitu waffle. Di Pang Waffle, kamu bisa menemukan berbagai varian waffle yang lezat, mulai dari waffle plastik dengan topping butter dan sirup, hingga waffle dengan topping buah segar dan white cream. Waffle adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung, telur, dan gula, yang dimasak dalam cetakan waffle hingga renyah dan berwarna keemasan. Jadi, jika kamu sedang mencari makanan ringan dan juga lezat, maka waffle adalah pilihan yang tepat. Ayo coba sekarang juga dan rasakan sendiri kelezatannya. Dan saya Ismiranda, saya ada di Pang Waffle Jalan Aksara. Jadi dan ini salah satu menunya yaitu original coklat.
creamnya dan juga manis karena dicampur sama mozzarellanya ya. Selanjutnya kita coba yang rasa ice cream, cookies and cream. Kita yang rasain yang es krimnya ya guys. Jadi guys, ini wafelnya mau aku campurin es krim. Ada Oreo juga ya guys. Rasanya enak karena dipadu dengan Oreo dan es krim wafelnya, jadi kayak rasa anget-anget dingin gitu ya karena dicampur es krim teman-teman. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan dan menemani aktivitas Anda. Saya Alika Reza Putri dan para kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Internal, informasi terkini dan teraktual.